Jangan lupa di-subscribe. Terlepas dari praduga tak bersalah terhadap setiap terduga pelaku, selama belum ada keputusan yang tetap, terlihat banyak kejadian di ruang sidang yang menimbulkan multitafsir bermain sebagai korban. Terutama tentang motif yang terlalu dipaksakan berupa tuduhan-tuduhan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Apalagi ketika membangun tuduhan, namun tetap saja motif yang disodorkan kepada publik adalah peristiwa-peristiwa ini sebuah fakta yang mencengangkan. Persoalan kuncinya adalah sangat sulit dikonfrontasi ketika korban sudah meninggal, sementara itu saksi dan bukti seperti sepenuhnya dapat dijadikan sandaran dalam menentukan putusan pengadilan. Seperti yang pernah dikatakan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bahwa hanya Allah, Yosua, dan Putri Chandrawati yang mengetahui kejadian di Magelang. Dua versi. Satu hal yang menarik, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam eksepsinya tetap menjadikan seksual sebagai atau musabab peristiwa pidana tersebut terjadi, meskipun oleh publik dan sebagian besar ahli, peristiwa tersebut dianggap mustahil terjadi. Di balik itu, berbagai bukti penting yang menuduh seolah-olah diabaikan. Seperti pertama, terkait dengan kuasa. Mengapa sebagai putri, sebagai korban yang notabene adalah bos dari pelaku-pelaku, yaitu Brigadir Yosua, tak bertindak dengan melaporkan langsung kepada suaminya yang juga Kadipropam agar segera dapat diambil tindakan. Kedua, tidak membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian di Magelang, karena dasar laporan dapat menjadi bukti tuduhan yang kuat untuk menjebloskan pelaku. Ketiga, korban masih berkomunikasi secara pribadi setelah kejadian-kejadian tersebut. Lazimnya korban seksual akan menghindari untuk bertemu kembali dengan pelaku. Keempat, tak ada upaya penyidikan dengan menggunakan tes DNA atas barang-barang kasus jika pelaku meninggal. Kelima, pelaku masih bersama selama perjalanan menuju Jakarta dari Magelang. Keenam, pada hari ketika tuduhan itu terjadi pada tanggal 4 Juli 2022, justru Putri masih berkomunikasi dengan Brigadir Yosua dan adiknya dengan penuh kekeluargaan. Ketika dikonfrontir, barulah tanggal kejadian itu dialihkan menjadi tanggal 7 Juli. Sampai di sini saja sudah cukup menarik versi skenario dramanya. Dengan beberapa catatan yang menduga itu, membantu penyelidikan Polri yang mendorong lebih jauh proses pemeriksaannya seperti yang biasa dilakukan dalam menyingkap kasus. Peristiwa dan laporan Putri yang merupakan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Merujuk pada tuduhan JPU, mantan Kadipropam Polri itu sangat marah untuk selanjutnya berencana membunuh Brigadir Joshua setelah mendengar laporan dari Putri bahwa dirinya dilecehkan secara seksual oleh Brigadir Joshua. Ada dua versi kasus yang kemudian berkembang menjadi dasar dari keseluruhan pemicu motif. Hal ini pula yang membuat kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Komarudin Simanjuntak berdasarkan bukti dan keterangan yang katanya rahasia menyatakan bahwa kejadian yang sebenarnya adalah bukan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua pada PC, namun sebaliknya. Pelecehan seksual memang benar terjadi, tetapi dalam format kebalikannya. Putri Chandrawati lah yang melakukan menggambar seksual terhadap Brigadir Joshua, ujar Kamarudin. Atau paling tidak Putri mengajak Yosua untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas sosial, tetapi ajakan itu ditolak oleh Joshua karena satu dan lain hal. Dan kemudian sampailah cerita versi fiksi ini kepada Sambo. Bahkan dalam perkembangannya di awal kasus muncul dugaan adanya hubungan khusus Putri dan Kuat Ma'ruf. Namun kini hanya menjadi kisah pelengkap penderita kasus yang terus bergulir di persidangan.